Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan menganalisa kenapa Bobby Fischer di partai ini bisa menang cepat dan apa sebabnya juga kita akan kupas habis. Partai ini dimainkan oleh Bobby Fischer melawan Peter Dille pada tahun 1967. Dimulai dari E4 oleh Bobby Fischer, C5 dijawab oleh Peter. Kuda F3, D6, D4, pion kali pion di sini, kuda kali pion. Kuda F6 dengan melirik pion yang di E4, kuda ke C3. Kuda ke C6 mengajak peraduan di sini dari hitam teman-teman. Gajah langsung ke C4. Jelas dia membidik pion F7. E6 dijawab oleh hitam. Langkah yang standar dari pembukaan Sicilia varian Leonhardt ini teman-teman. Gajah ke B3 dan A6. Di sini Bobby Fischer langsung membuka serangan sayap raja dengan memajukan pion F4. Menteri ke A5. Dengan target mengunci atau mengepin kuda yang di C3. Di posisi ini dari Bobby Fischer langsung rokade teman-teman. Kuda kali kuda di sini, menteri kali kuda. D5 dijawab dengan gajah ke E3. Karena kemungkinan dari hitam dengan mendorong pion D5 ini untuk mengancam menteri sekaligus kak seter teman-teman, menaikkan gajah gelapnya di petak C5. Makanya Bobby Fischer menaikkan gajah ke E3. Kuda kali E4. Lagi-lagi menantang peraduan. Kuda kali kuda di sini dan E kali kuda yang di E4. F5 dijawab oleh Fischer. Menteri ke B4. Dan disinilah detik-detik langkah blunder dari hitam teman-teman. Pion kali pion dan di sini gajah kali pion. Dilanjutkan dengan di partai teman-teman, gajah kali gajah. Sebelum gajah kali pion ini, jika teman-teman menteri memukul menteri di sini, maka akan datang pion cek dengan memukul pion di F7. Setelah raja lari baru dipukul menteri. Tentu di sini unggul satu pion, bahkan pion yang di E4 bakalan habis juga. Makanya di partai teman-teman, di saat posisi pion kali E6 ini, gajah kali pion. Dilanjutkan dengan gajah kali gajah di sini, pion kali gajah. Perhatikan, inilah detik-detik dari Peter Dille teman-teman menyerah. Langkah brilian Fischer memukul gajah gelap hitam dengan benteng langsung sekaligus cek. Jelas ini langkah paksa untuk dipukul oleh menteri. Jika dipukul oleh benteng atau dipukul oleh raja, dia harus kehilangan menteri. Menteri kali benteng di sini. Satu langkah dari ini teman-teman. Dari hitam menyerah. Loh, kok menyerah? Baik, kemana langkah yang membuat dari hitam ini menyerah teman-teman? Adalah langkah menteri cek ke 4. Langkah brilian sederhana yang susah untuk dibendung oleh hitam teman-teman. Jika di posisi ini B5 langkah terbaik, maka akan datang menteri kali pion dan setelah benteng ini digeser karena terancam ke D8, maka di sini C6. Tentu raja tidak bisa melirik petak yang di F7 ataupun di E7 teman-teman, karena akan datang gajah atau benteng yang sekaligus menggarpu menteri nantinya. Benteng ke D7, benteng ke D1. Setelah terpin seperti ini, menteri ke E7, tentu ini hanya menunggu keajaiban yang secara otomatis pada akhirnya menyerah juga nanti. Gajah ke B6 dengan menghalangi ditutup ketika dicek menteri nanti ke C8,
Maka di sini langkah terbaik hitam adalah rokade. Setelah rokade tentu dipukul benteng ini teman-teman. Ketinggalan satu perwira di permainan akhir, mustahil untuk dilanjutkan. Kalaupun dia ke F6, cukup dikembalikan benteng ke D1 sudah memblok langkah itu. Kemungkinan yang kedua, kenapa dia menyerah di posisi menteri cek di A4. Misal di sini raja yang bergeser ke D8 teman-teman. Maka akan datang benteng tetap ke D1. Raja ke C8 dikejar dengan menteri ke C4. Susah untuk dibendung cek dari menteri ini teman-teman, dia harus lari ke B8. Setelah B8, benteng ke D7. Jelas ancamannya adalah checkmate. Selanjutnya jika di sini diadu dengan menteri ke C8, datang gajah ke F4 cek. Jikapun ditutup itu percuma, tetap cek. Ketika dia lari ke A7, maka menteri ke D4 cek. Dan sekaligus ini adalah mat teman-teman. Percuma ketika ditutup seperti ini, tetap pada akhirnya mat. Kemungkinan yang terakhir teman-teman, jika di posisi ini raja lari ke F7, maka secara otomatis benteng ke F1. Kemanapun dia bergerak akan dipukul menteri yang di F8. Benteng kali benteng di sini, langkah sederhana ini sudah cukup untuk menggerogoti dari langkah hitam. Jelas pion di sini akan diambil satu-satu oleh putih. Baik, kembali ke partai awal teman-teman. Kesalahan dalam pembukaan Sisilia ini di mana? Baik, kita bahas. Sebenarnya sederhana jawaban atau kesalahan itu, yang membuat menjadi hancur berantakan hanya di closing oleh Bobby Fischer menjadi 17 langkah. Di catatan buku Bobby Fischer ini tersebut teman-teman, ada juga ternyata analisanya dari sekondan-sekondan Peter Delay. Seandainya di posisi gajah C4 ini teman-teman dijawab dengan E6 dan gajah ke B3, A6 dijawab oleh hitam. Di sini langkah dobrakan dari Fischer adalah F4 tadi. Solusi dari langkah terbuka atau serangan sayap raja ini ternyata yang terbaik menurut catatan di buku Bobby Fischer tersebut adalah D5, dan ini membungkam semua serangan dari Bobby Fischer. Jika di sini dipukul pion hanya terjadi pertukaran, dan jika di sini teman-teman ke E5 dengan mengusir kuda, maka kuda dipukul yang di E4. Menteri kali kuda di sini, kuda ke D7. Jika di sini rokade dari putih, tentu dia harus kehilangan menteri teman-teman. Baik. Atau jika di posisi ini teman-teman, di saat kuda ke D7, gajah ke E3, maka di sini gajah ke C5. Tetap dipaksa untuk pertukaran. Intinya setelah menteri ini ke D2, ke B6 juga, dan setelah terjadi pertukaran di sini teman-teman, ini di posisi ini dari hitam sudah bisa rokade. Dan jelas kalaupun mau mulai serangan, ini harus dari awal lagi dari putih. Intinya serangan sayap raja tadi, pion F4 ini sudah gagal karena sudah ditangkis oleh hitam. Sederhana, tapi itu adalah kunci teman-teman dari pembukaan Sisilia ketika dari putih memainkan varian Leonhardt. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.